Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan V-Medical sihir. bisa segalanya bersama Dokter Indra. Kalau- Bagi hati bisa dok. Hah? Saya belum ada calon nih dok, gitu. Pengen Katanya yang- dokter punya adik, gitu, mau dijodohin. Kayaknya bisa sih. Melakukan treatment ini dengan sepenuh hati. Sepenuh baik. Ya. Berkaca jadi enggak, Iya. ya jerawat tapi wah glowing. Sebenarnya sih idealnya 1 kali 24 jam Harusnya. lapor RT sendiri. Sendirinya saya Nggak usah janda. dipertegas ya. Maaf, nggak usah dipertegas. Hai V-Beauties, asik. Welcome back bersama saya Dr. Indra di V-Medical and Aesthetic Clinic, dan hari ini kita kedatangan siapa? Pevita Pierce, sama-sama ya. Dwi Daratna, ya ketemu Oke, lagi sama ketemu dokter. lagi. Pertama ketemu dong kita. Oh iya, ini pertama ketemu, Iya. tapi aku ke V Clinic udah yang kedua kali kali. kan. Karena nagih ya teman-teman, ternyata Iya. glowing itu wajib 2024 nih. Yoi. Mau dibahas apa nih hari ini nih? Iya dok, jadi seperti biasa ya teman-teman, aku tuh pengen konsul sama dokter. Kalau kemarin tuh aku konsul tentang penuaan dini, Iya, gimana sih oke. caranya biar muka tuh lebih fresh, nggak gampang tua. Karena anak zaman sekarang kan kayaknya makeupnya lebih tebel. Nah kalau sekarang, Zaman sekarang berarti. anak zaman sekarang, Oke. Gen Z banget. Yoi. Jadi Ya. aku tuh muka aku aku nggak tahu nih muka aku tuh sebenarnya kering atau berminyak karena sometimes dok, aku ngerasa muka aku tuh yang di T-zone tuh minyak banget. Terus di sini keringnya tuh kering banget sampai kayaknya kalau aku pakai makeup tuh kayak ada garis-garisnya gitu dok, serem banget. Garis-garis kehidupan ya. Garis-garis kehidupan. Terus ditambah aku tuh nggak lepas dari beruntusan. Jadi kalau misalnya jerawat itu pasti misalnya udah kempes besok muncul di sini kempes besok muncul di sini. Gitu. Suka kali tuh demen Iya. tuh sama kulitnya ya kan. Dia tahu kali saya Atau single. mungkin kulit juga menyesuaikan ya kegalauan hati. Ya, waduh. Ya kan, makanya kombinasi. Oh bener dok. Iya, Dan pikiran ya dok. Nah, bisa juga Bisa tuh. juga. ya Coba kan? gimana dok? Nah, cuman kalau tipikal kulit kan itu memang ada kulit normal kering, ada kulit normal berminyak, ada yang normal juga. Cuman ada juga yang kombinasi. Nah, cuman kalau Kak Winda nih saya lihat lebih ke kombinasi. Jadi daerah T-zone-nya ini lebih berminyak. Sininya normal. Hanya kalau kering itu bisa juga karena faktor dari dehidrasi karena dari si jerawatnya. Akibat dari peradangan jerawat, mungkin kurang minum juga, make up juga gitu. Yang pasti kalau secara teori patogenesis atau penyebab jerawat itu pertama karena kelenjar minyak yang berlebihan dulu nih. Akhirnya memicu sebum. Sebum itu, nah dia yang akan nyumbat pori-pori. Betul. Kemudian ditambah dengan penumpukan sel kulit mati, nyumbat juga di pori-pori. Demen banget tuh yang namanya bakteri akne ya kan, Bakteri akne. berkembang biak. Iya. Karena kalau secara alami kulit kita nih ada nih yang namanya bakteri akne. Cuman, nah dia kenapa sukanya itu pada saat kondisi pori-porinya tersumbat, minyaknya berlebihan, ketambah mungkin make up juga bisa gitu. Iya kayaknya. Faktornya banyak, misalkan genetik ya kan. Berarti kalau hormonal, genetik gitu. pasti dok. Kayak misalnya orang tuanya jerawat pasti. Oh iya. Nah, biasanya gini, kalau genetik itu bukan diturunkan langsung jerawatnya nongol gitu ya, tapi biasanya diturunkan itu melalui memang produksi kelenjar minyaknya berlebihan, pori-porinya yang besar, gitu kan, hormonalnya gitu diturunkan. Jadi akhirnya biasanya kalau ada orang tua yang jerawatan, anaknya kok jerawatan juga. Orang tua kulitnya berminyak, biasanya anak juga ada yang berminyak. Akhirnya ya tadi memicu minyak, memicu komedo, sebum, akhirnya jerawatan. Oh gitu. Nah dok, aku kan sering make up ya dok. Gimana nih dok siasatinnya? Karena aku kan di dunia entertain, kadang review makeup, kadang syuting, bahkan sampai pagi gitu. Terus kita tuh nggak tidur, kurang tidur. Gimana caranya di kesibukan yang seperti itu, tapi aku pengen juga sih kulit aku sehat gitu dok. Jujur capek banget juga. Gimana ya? dokter dikasih, ya kamu harus hidup sehat intinya. Nah ya, soalnya memang agak dilema ya, asik. Di satu sisi kita memang kerja harus make up. Ya di satu sisi memang make up ini terkadang memicu minyak dulu terus komedo tadi. Karena make up itu biasanya sifatnya kan nempel, dia nyumbat pori-pori, akhirnya dia memicu komedo tadi.
Nah, tips saya sih kalau kita memang aktivitas banyak menggunakan make up, pertama tentunya pemilihan make upnya nih Iya. harus cari yang non Non comedogenic, yang oil comedogenic. free gitu Oke. kan. Dan kalau misalkan kita make up seharian, nah jangan lupa membersihkan, harus double cleansing Double ya kan. cleansing tuh Double guys. cleansing. Jadi sesuaikan kulit nih. Kalau kulitnya berminyak, mendingan yang basicnya water aja. Jadi Oke. supaya tidak memicu minyaknya. Jadi misalkan double cleansing itu kita pakai micellar water dulu nih, bersihin make upnya. Setelah itu baru facial wash, baru toner Hmm. gitu. Jangan sampai tidak dibersihkan. Jangan sampai tidak dibersihkan. Kalau bisa kalau make up double cleansing ya. Ya, Kalau nggak make up double cleansing dok? kalau tidak make up sih sebenarnya sih cukup facial wash aja cukup. Oh cukup tuh guys. Facial wash aja cukup. Dan facial wash juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Cari pemilihan sabun yang lembut, bisa yang foam, yang gel, yang cair. Jangan yang scrub dulu kalau bisa ya, kalau untuk jerawatan. Jadi nah, biar nggak makin sensitif ya dok. yang pasti supaya tidak makin kering makin gitu. meradang. Jadi 2 kali sehari minimal. Idealnya sih ya kan, jangan berlebihan juga. Kalaupun maksimal ya tiga kali nih. Kalau misalkan kita pagi, siang mungkin mau ada aktivitas. Yang muslim nih, yang muslim habis sholat zuhur, wudhu gitu boleh cuci muka lagi dan malam. Sama malam pokoknya maksimal tuh 3, tapi kalau bisa 2 ya, aja cukup. Tuh guys, jadi gitu. Kering juga bisa karena kebanyakan pakai cleanser ya dok, pakai pembersih muka. Kebanyakan misalnya 4 kali, 5 kali. Yoi. Sekarang kan facial wash itu juga banyak yang habis pakai sabun kok masih kayak licin ya. Nah, tapi itu bukan berarti nggak bersih. Itu justru bagus untuk tetap menjaga barrier kulit kita. Kalau bisa kurangin yang memang banyak mengandung alkohol. Karena kalau yang banyak mengandung alkohol biasanya suka kering tuh. Ya kan, itu nanti makin memperparah si jerawatnya. Nah, terus kira-kira kalau kulit kayak aku nih dok, perawatan apa yang cocok nih dok? Yang memang bisa bikin muka aku tuh lebih lembab. Itu sih dok, yang penting lembab ya guys. Jadi itu fokus tuh kenapa sih orang Indonesia tuh fokusnya pengennya brightening ya kan? Pengen cerah-cerah, tapi sebenarnya kan sejatinya muka itu ya, sejatinya muka itu yang penting sehat dan lembab kan dok. Itu gimana dok? Jadi yang perlu kita pahami ini untuk ngatasin jerawat ini kan gampang-gampang susah. Harus perlu kesabaran ya kan. Terkadang memang kita kondisi berjerawat tapi wajah tetap juga pengen cerah. Nah, tapi tentunya kita harus memilih yang prioritas dulu mana nih yang harus kita rawat ya kan. Nah, kalau memang kondisinya berjerawat sih saran saya yang utama dulu adalah mengatasi jerawatnya. Walaupun sambil jalan tetap kita ngatasin bekasnya juga ya wajah supaya lembab, tidak kusam gitu kan. Tapi yang utama adalah kita ngatasin jerawatnya juga. Dan tentunya memperbaiki barrier kulitnya juga itu penting banget. Karena kalau yang kondisinya berjerawat tuh kulitnya biasanya lebih sensitif, tadi salah satunya kering, rusak ya. Jadi itu dengan memperbaiki barrier kulit, dengan pelindung kulit kita yang bagus, tentunya untuk pencegahan jerawatnya juga supaya tidak muncul. Itu. Nah, pemilihan perawatannya kalau di klinik, khususnya di V Medical and Clinic nih, bisa kita lakukan V Cooling Acne Facial. Facial di sini itu bukan untuk memencet jerawat. Tapi lebih fokusnya adalah untuk mengangkat si sel kulit mati atau komedonya. Supaya komedo yang numpuk kita keluarkan, karena komedo ini cikal bakalnya jerawat nih. Ya kan? Jadi dibersihin dulu. Dibersihin dulu, betul. Terus bisa juga kita lakukan medical pico laser. Nah, medical pico laser ini gabungan nih. Saya gabung antara IPL laser dengan pico laser. Tujuannya adalah supaya pertama untuk membantu membunuh bakteri jerawat. Mencegah jerawat supaya tidak kembali. Nah, pengen cerah juga kan? Pengen cerah juga. Jadi nanti kita kombinasi, bisa untuk peremajaan kulit, mencerahkan juga. Peremajaan kulit bisa untuk bekas-bekas jerawat yang merah. Jadi biar lebih memudah, samar. Nanti kan lama-lama hilang tuh. Mengecilkan pori-pori, ngontrol minyak, lengkap lah pokoknya. Jadi saya khususkan memang pertama untuk jerawat, kemudian seputar jerawat lah. Jerawat, bekas jerawat, pori-pori, ngontrol minyak, termasuk nanti membantu mencerahkan juga. Jadi selain untuk ngatasin jerawat, wajah tetap cerah. Cerah dan terhidrasi ya dok. Terhidrasi, betul. Karena kulitnya kering kan, dan ini medical pico laser ini bagus untuk kulit-kulit yang sensitif. Jadi membantu memperbaiki barrier kulitnya.
Dan kalau Memperbaiki hati bisa dok? Hah? Memperbaiki hati? Coba nanti saya lihat dulu ya. Oke lanjut. Kayaknya bisa sih. Kayaknya. Kalau muka glowing, hati juga jadi glowing, jadi tenang. Berkaca jadi nggak, ya jerawat tapi wah glowing. Itu tuh ngaruh banget untuk mood ya. Yang pasti nanti saya melakukan treatment ini dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya kan? Terima kasih dokter. Dokter Indah Dengan terbaik. sepenuh hati supaya masalahnya teratasi. Yes, apapun teratasi ya Teratasi. dok. Terus dok, apalagi dok? Buat orang-orang mungkin public figure yang memang biasanya suka Di make up, make nah ini up. aman nih. Jadi after treatmentnya boleh make up. Boleh Karena make up ya, tidak ada Dok? downtime-nya. Tapi Boleh. ngaruh ya dok ya? Maksudnya kalau misalnya langsung make up, apakah ada efek setelah kita perawatan nanti jadi kurang maksimal atau Nah, gimana? sebenarnya sih idealnya 1 kali 24 jam Harusnya. lapor RT. 1 kali 24 jam Kayak sebaiknya hilang ya dok? bebas dari makeup sebenarnya. Oh, Jadi sebenarnya. biar lebih maksimal dia untuk after treatmentnya. Tapi kalau yang terpaksa harus makeup ya tidak ada masalah. Oh, nggak Tidak ada apa-apa. efek apapun. Tapi efeknya tetap dapat brightnya, Efeknya tetap lembab dapat. gitu. Oh, oke. Apa namanya makeup lebih nempel juga dapat. Malam setelahnya pakai skincare boleh dok? Boleh. Boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Pokoknya ini untuk orang-orang yang memang kegiatan sehari-harinya sangat tinggi gitu ya. Jadi boleh after treatment itu tidak ada pantangan. Wow, luar biasa. Dan hasilnya instan. Kalau untuk mencerahkan hasil instan. Kelihatan. Wow. Kecuali untuk jerawat. Kecuali untuk jerawat. Kecuali untuk jerawat saya nggak bisa bilang instan langsung cering hilang kan nggak mungkin ya kan, bukan sulap bukan sihir nih ya. Tapi Pakai membantu. aplikasi aja tuh, pakai efek. Betul. Tapi itu pasti ngebantu membunuh bakterinya. Bener. Jadi setelah treatment itu yang kita harapkan esok harinya, yang kita harapkan jerawat yang tadinya meradang dia membaik dan kempes. Iya. Gitu. Kemarin aku sempat pico laser ya. Aku udah nyobain juga buat jerawat dan besoknya itu jerawat aku kering guys. Jadi sempat agak nyut-nyutan gitu, gede nyut-nyutan dan meradang ya, jadi merah. Nah, aku pakai pico laser, besoknya tuh jerawatku mulai kempes dan kering, jadi lebih cepat, iritasinya lebih cepat hilang dan jerawatnya lebih cepat kempes gitu. Itu efeknya dan lumayan cepat menurut aku. Itu aku udah cobain sih pico lasernya, makanya the best banget. Terus lanjut apa lagi dok? Sabar, mau perawatan. Untuk medical pico udah ya. Ya. Oke, nanti lanjut. Dok, tadi katanya buat kering ya dok ya? Iya. Muka kering, kalau kantong kering bisa dok? Bisa. Bisa. Hati kering bisa, kantong kering bisa. Muka kering bisa. Bisa. Oke. Ini kayaknya bisa semua ya. Akhir ini benar-benar sulap ini. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan Medical bisa segalanya. Bersama dokter Indra. Pilih dokter Indra. Ya, Oke, apa lagi dok? Nanti untuk wajah nih udah ya tadi Picoling, Viculi, facial acne, medical pico laser. Nah, nanti ada tambahan untuk lip ya. Oh iya. Ini sekalian kan kita mau pico nih, ya kan? Jadi sekalian lipnya nih yang tadinya Kering. kering, ya kan dibasahin. Dibasahin. Mungkin yang biasanya Lipnya dibasahin, mau dong dibasahin tuh. Biar apa? Biar lembab biar maksudnya. lembab, ya kan? Jadi nanti tujuannya adalah untuk melembabkan. Melembabkan. Terus sama warna bibirnya yang tadinya gelap bisa lebih cerah. Lebih cerah. Cerah di sini bukan putih ya, Iya. tapi lebih ngepink. Pink. Bagus banget. Gitu. Nggak perlu pakai lipstick, udah pink Ya, muka jadi Ani. pakai lip balm aja. Lip balm udah aja tuh udah merona. merona. Dan memang dibasahi penting. Dibasahi penting. Jadi harus dibasahi ya dok. Perlu vitamin C yang Vitamin banyak. C. Ya. Oke, dok, ngomongin masalah vitamin C. Aku sempet abis pakai vitamin C, misalkan kandungan vitamin C tuh, sorry ya, aku alihin sedikit ke muka. Tadi kan ke bibir barusan. Beruntus ya? Ya, jadi vitamin C ini bagus Tapi untuk antioksidan, ya kan? Untuk kasus misalkan melembabkan, untuk mencerahkan, aging juga bisa karena antioksidan kan menangkal radikal dan bebas. bagus kan? Nah, tapi ya tentunya tidak semua kulit bisa. Bisa, Ya. mungkin aku Mungkin bisa untuk jenis kulit yang normal, yang kering, untuk kasus flek hitam gitu, vitamin C ini bagus. Tapi kalau kondisi kulit yang berminyak, kemudian lagi berjerawat, nah itu kadang-kadang di kulit tertentu itu beresiko memperburuk jerawatnya. Walaupun tidak semua ya. Saya tidak bilang semua, tapi lebih cenderung untuk kulit-kulit yang berminyak itu terkadang vitamin C ini suka
memicu. Oh, memicu malah jadi. Karena ya kita perlu melembabkan. Tapi butuhnya malah vitamin. Ya, tapi kalau misalkan kelembaban kita juga berlebihan, ya itu tadi bisa memicu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya penggunaan vitamin C juga tergantung kondisi kulit, tipe kulitnya. Tipe kulit gitu. Jadi kalian jangan asal pakai ini itu, kalian juga harus tahu tipe kulitnya apa. Kan kadang suka pakai skincare ini itu aja dong, kandungannya ada vitamin C ini itu. Nah, itu buat pelajaran juga guys. Nggak semua temennya pakai vitamin C glowing, belum tentu kamu glowing. Siapa tahu mukanya kering ya dok. Betul, karena ya itulah pentingnya, bagusnya sebenarnya untuk pemilihan produk itu ya konsultasikan dengan dokter, disesuaikan dengan kondisi kulit, kandungannya yang aman apa, yang cocok apa nih untuk kondisi kulitnya, seperti itu. Karena ya seperti Kak Winda bilang, produk A ini bagus di kulit saya misalnya, tapi Kak Winda pakai kok malah bermasalah, itu berarti kan ada kandungan yang memang di kulit Kak Winda tidak bisa merespon dengan baik, ya kan? Dan harus ada pemilihan, harus selektif pemilihannya. Selektif, bukan cuma tentang skincare tapi pasangan juga guys. Tadi udah lip laser tadi udah. Lanjut apa dok? Lanjut nanti ada V antioksidan namanya. V antioksidan. Nah, tadi kita bicara masalah vitamin C. Nah, V antioksidan ini dia banyak mengandung vitamin C untuk tubuh. Nah, tapi ini nanti prosesnya adalah disuntik ya. Dan ini adalah efeknya ke tubuh. Tapi ke kulit wajah juga dengan kondisi berjerawat, karena dia banyak antioksidan kan, dia menangkal radikal bebas gitu ya. Itu ngebantu untuk memperbaiki jerawatnya juga dari dalam. Selain untuk mencerahkan daya tahan tubuh, imun. Ya kan. Ya, lagi cuaca sekarang lagi nggak bersahabat ya dok. Kalau misalkan kita lagi aktivitas tinggi nih, gitu, jarang tidur, syuting dari pagi, pulang pagi, ya kan. Ku rela pergi pagi, pulang pagi. Lanjut dong. Oke, tuh jadi sama yang terakhir V antioksidan ya dok. V antioksidan juga kemarin aku udah pernah cobain dan aku alhamdulillah ini datang lagi ke sini pengen cobain lagi karena efeknya di aku. Jadi badan gak gampang lemes juga, lebih fresh, lebih fit berasanya gitu. Jadi lebih semangat untuk menjalani hari-hari gitu. Menjalani hari-hari. Sendiri ya saya janda. Gak usah dipertegas. Aduh. Oke dok. Jadi hari ini Kak Winda itu perawatannya ada 4 treatment nih. Ada V cooling facial acne, ada medical pico laser, ada lip laser, sama V antioksidan namanya. Sama V antioksidan. Itu dok. Terus ada lagi sih dok, saya pertanyaan. Apa tuh? Dokter punya kembaran nggak dok? Aduh. Kembaran saya nggak punya kembaran, buat apa? Saya belum ada calon nih dok, gitu. Oh gitu. Jadi pengen. Katanya dokter punya adik, gitu mau dijodohin. Perempuan. Waduh. Jadi saya masih normal. Kembaran seperti saya, wah susah. Susah itu mah ada. Satu di dunia. Cuma satu di dunia ini. Satu di dunia Mungkin ini. Kalaupun ada mirip ya 11, 20. Itu bukan mirip, itu jauh banget. Aduh. Luar biasa, terima kasih ya dokter. Curcol ya. Saya curcol. Aduh ya gimana ya dok, gaya hidup ini kalau bukan curcol makan, curcol makan. Iya. Oke, makasih dokter. Ini kita mau mulai perawatan. Sama dokter tadi udah lengkap banget. Jadi kalian tahu tuh perbedaannya. Pakai skincare nggak asal pilih skincare, nggak asal perawatan. Tetap kalau ada dokter berarti kita harus konsultasi biar kita tahu kebutuhan kulit kita apa. Kalau kering apa perawatannya, kalau kering apa skincare-nya. Jadi nggak asal FOMO ikut sana sini ya dok. Nggak semua yang viral itu cocok untuk kita gitu. Ya mungkin saya ada sedikit tip ya. Untuk beauties ya. Jadi ya seperti Kak Winda bilang, memang tipe kulit kita beda-beda. Jadi tidak semua produk perawatan cocok di kulit kita ya kan. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi kulit kita. Dan ini khusus yang jerawat gitu ya. Untuk kasus jerawat memang banyak faktor banget nih pemicu jerawat. Salah satunya genetik, hormon. Kalau hormon misalkan ya lagi menstruasi muncul jerawat ya kan. Nah, terus bisa juga dari makanan. Makanan biasanya tidak semua juga, hanya yang makanan-makanan yang mengandung gula tinggi tuh itu suka memicu jerawat. Nah, kita juga harus tahu pemicunya dulu nih. Kalau misalkan pemicunya kita udah tahu nih, misalkan nih makanan yang tadi gula tinggi, ya kita harus kurangin dulu atau hindarin dulu. Make up nih ya. Make up nih
ini memang dilema kayak saya bilangnya. Jadi make up yang bagi yang biasa make up ya tentunya tadi pemilihannya yang non komedogenik, oily free gitu kan. Nah, dan jangan lupa harus selalu dibersihkan setelah beraktivitas make up ya dengan double cleansing gitu. Dan perawatan untuk di klinik, home care, di skincare-nya gitu ya harus ada pemilihan, harus ada konsultasi ke dokter sih harusnya sih. Jadi yang ideal tuh konsultasi dulu ke dokter sesuaikan dengan kondisi kulitnya karena jerawat juga macam-macam nih, ya kan? Grade-grade-nya juga ada. Jadi nanti tinggal sesuaikan dengan kandungannya apa. Untuk treatment-treatment yang di klinik termasuk yang di Medical Aesthetic Clinic yang tadi saya jelaskan itu salah satunya adalah untuk mengatasi jerawat, memperbaiki kondisi jerawat, matiin bakteri jerawat, mencegah supaya tidak kembali dan teman-temannya tuh bekasnya. Iya, Ya benar. kan? Nah, untuk bekasnya kan kadang ada yang merah, ada hitam, Iya, aku ada agak bopeng hitam. ya kan. Nah, itu semuanya biasanya terjadi karena peradangan jerawat. Iya. Gitu kan. Makanya kalau misalkan kita punya jerawat, anti banget nih harusnya jangan diisengin tuh. Wah, aku Kan kadang-kadang iseng nih suka dipencetin, kalau bisa jangan. Kalau aku bukan pencet tuh kayak di tek 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 Ya, gitu, iya. dicopot. Pertama, kita kebersihan tangan kita belum tentu Iya. dibersihkan. Kedua, itu bukan memperbaiki peradangan jerawat, memperbaiki jerawat biasanya memperburuk malah. Aduh. Gitu, memperburuk kondisi jerawatnya. Nah, kalau peradangan jerawat ini dia makin dalam ya bisa PIE, pasca inflamasi eritema merah, PIH, pasca inflamasi berpigmentasi ya kan, yang hitam-hitam atau yang parah itu yang bopeng kan, yang sekar itu, nah itu yang memang harus perawatan. Bopeng bisa hilang dong? Nah, bopeng bisa diperbaiki, tapi itu kan dengan perawatan lain ya, bukan yang disebutkan tadi perawatannya, itu mesti ada perawatan khusus lain. Oke. Seperti itu V Beauty. Oke dok, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih V Beauty. Oke. Bye.